Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kawan-kawan? Semoga kabarnya sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Tidak bosan-bosan lagi kita bertemu lagi di channel ini, yaitu Rahmat Pon Channel, guys. Channelnya orang Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan. Di video kali ini kita akan membahas dan mereaksi bahwa di sini guys ya, Indonesia makin keras guys. Aduh, apalagi ini dengan Indonesia ya. Aduh, tidak habis-habis ya. Ada saja gitu guys ya yang masalah yang dihadapi oleh rakyat Indonesia gitu guys ya. Dan ini aduh, kok bisa gitu guys ya. Toko baru masuk kerja, di sini dikatakan toko sudah disegel pemerintah. Aduh, gimana? Sedangkan Indonesia dikatakan ya, pemimpin Bapak Presiden ya Prabowo mengatakan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Tetapi di video ini malahan baru masuk kerja toko sudah disegel pemerintah. Gimana mau sejahtera rakyatnya gitu guys ya. Aduh, gimana, saya pun bingung gitu guys ya. Tapi mungkin di Malaysia guys, mungkin korang semua ada tahu mungkin bagaimana di Malaysia banyaknya mungkin toko-toko atau apa sih bahasanya, swalayan atau mall-mall lah di Malaysia yang swasta. Apakah banyak di Malaysia? Tapi apakah pemerintah ataupun kerajaan Malaysia membatasi itu gitu guys, sehingga membuat ya masalah ini seperti di Indonesia gitu guys ya. Nah, oke, kita tengok dulu lah videonya sama-sama. Mungkin korang jangan skip dulu video ini, tonton sampai habis ya, supaya tidak gagal paham. Dan nanti komennya di akhir video, selesai tonton video ini baru komen di bawah gitu guys ya. Dan ini kita tengok dulu di Indonesia. Aduh, kok bisa seperti ini guys ya. Oke lah, tidak berbuang waktu, jom kita tengok videonya. Jom. Indonesia makin keras. Bayangkan, pagi-pagi datang kerja seperti biasa, berharap bisa cari nafkah untuk keluarga. Tapi begitu sampai di tempat kerja, yang terlihat justru garis segel, pintu ditutup, dan tulisan besar bertuliskan disegel pemerintah. Inilah yang sekarang terjadi di Lombok Tengah. Puluhan gerai Alfamart dan Indomaret mendadak berhenti beroperasi. Ratusan karyawan langsung kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat. Banyak yang bingung harus bayar cicilan pakai apa, makan keluarga bagaimana. Bahkan ada yang takut masa depannya hancur begitu saja. Dan yang bikin situasi makin panas, ratusan karyawan akhirnya turun ke jalan, melakukan aksi demo meminta kejelasan nasib mereka. Harus di demo kayak gini ya. Kita bahas sekarang. Bayangkan datang kerja. Oke guys, sebelum kita lanjut ya. Aduh, gimana ya guys ya. Padahal kalau kita tahu ya, kita dengar sendiri guys ya, bagaimana pernyataan Presiden Prabowo Subianto ya, mengatakan akan, kalau jadi presiden akan membuka banyak ya lapangan pekerjaan. Tetapi setelah ini, setelah berita ini, malahan banyak orang-orang atau anak muda yang kehilangan pekerjaan dan itu menjadi pengangguran. Apa? Aduh, saya pun bingung guys ya. Mungkin yang nonton ini orang Indonesia juga guys ya, rakyat Indonesia yang berpikiran sama. Mungkin boleh komen di bawah. Apa jadinya ya? Aduh. Oke. Tapi yang ditemukan justru pintu toko disegel. Ini Alfamart Indomaret ya. Ya Allah. Di Lombok Lombok Tengah, puluhan gerai Alfamart dan Indomaret kini berhenti beroperasi. Bukan karena bangkrut, bukan juga karena sepi pembeli, tapi karena dianggap melanggar aturan zonasi daerah. Akibatnya, pelanggaran apa? Kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat. Banyak dari mereka kini kebingungan memikirkan cicilan, biaya hidup, hingga kebutuhan keluarga sehari-hari. Rabu 20 Mei 2026, ratusan karyawan Alfamart bahkan turun ke jalan menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Lombok. Mereka meminta pemerintah segera memberi solusi atas nasib para pekerja terdampak. Koordinator aksi M. Zainuddin mengatakan, kami datang untuk meminta perhatian pemerintah daerah agar ada solusi nyata bagi nasib para karyawan yang terdampak. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sendiri menegaskan penutupan dilakukan karena 25 gerai retail modern terdiri dari 18 Alfamart dan 7 Indomaret dinilai melanggar Perda nomor 7 tahun 2021 tentang penataan pasar rakyat dan toko swalayan. Banyak gerai disebut terlalu dekat dengan pasar tradisional. Alasannya itu ya. Langkah ini dilakukan demi melindungi UMKM dan pedagang besar lokal. Namun, di sisi lain, para pekerja merasa menjadi korban dari kebijakan yang mendadak.
Kini muncul pertanyaan besar, ketika toko modern ditutup demi melindungi ekonomi rakyat, siapa yang melindungi para karyawan yang kehilangan? Iya. Geng, gimana nggak? Sebenarnya ini bukan solusi. Aduh, gimana guys ya? Saya pun bingung gitu guys. Kenapa ini bisa terjadi di negaraku tercinta Indonesia? Aduh. Ya niatnya oke, melindungi para penjual ataupun toko-toko swalayan ataupun toko-toko yang bahasanya pasar rakyat lah, seperti itu ya guys ya. Oke, niatnya baik ya. Tapi ya dengan menutup Indomaret dan Alfamart ini di Lombok ini, apakah ada solusi gitu guys ya buat karyawannya yang banyak sekali ya, sehingga menjadi pengangguran setelah ditutup mendadak lagi, ya kan? Adakah solusinya gitu guys ya buat nih para pejuang rupiah? Ya Allah, kalau nih ya, mungkin teman-teman semuanya, anak, kawan-kawan semuanya, misalnya cucu anak ya istilahnya, yang terdampak seperti ini, bagaimana perasaannya guys di saat mungkin dia sudah banyak cicilan buat beli rumah, beli motor gitu guys ya, di saat ini disetopkan, bagaimana perasaan teman-teman semuanya ya? Dan bagaimana untuk mencari uang lagi ini ya, apalagi ini diberhentikan secara mendadak gitu guys ya. Apakah ini solusi terbaik lah dari pemerintah? Mungkin ini yang harus diberikan oleh pemerintah, solusi ya buat korban, bukan korban, siapa nih guys, orang-orang yang memang terdampak daripada hal diberhentikannya secara mendadak ini guys ya. Ya Allah, kok bisa seperti ini? Hancur coba negeri ini ya. Kalau pola pikir mindset seorang pemimpin saja seperti ini, bayangkan pernyataan ini dikeluarkan langsung dari seorang pemimpin negara. Ini presiden loh, yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia tidak bermimpi menjadi kaya raya asal bisa makan. Seolah-olah masyarakat cuma cukup dikasih makan kenyang, terus itu disuruh diam. Bangsat nggak? Dan ini adalah cara pandang seorang pemimpin yang egois, yang selalu memandang rendah harkat martabat rakyatnya sendiri. Rakyat bekerja keras bukan hanya untuk sekedar bisa makan hari ini. Para buruh banting tulang, lembur siang malam. Petani bekerja berjuang di tengah harga yang tidak stabil. Para nelayan melaut menghadapi risiko yang tinggi. Para anak muda belajar tinggi-tinggi bukan hanya sekedar untuk bisa mendapatkan makan hari ini, tetapi mereka ingin mendapatkan hidup yang lebih baik, masa depan yang pasti, punya rumah, punya tabungan, dan pendidikan yang layak. Tugas negara bukan hanya menjaga rakyatnya tetap sederhana dalam keterbatasan, tapi mampu menciptakan peluang agar rakyatnya bisa naik kelas. Karena bangsa yang besar lahir dari seorang pemimpin yang mampu mendorong rakyatnya untuk bermimpi tinggi, bukan malah mengecilkan mimpi rakyatnya itu sendiri. Kalau begini terus, artinya bangsa ini sedang membiasakan kemiskinan menjadi standar kehidupan. Anjir emang. Alfamart tutup. Astagfirullahaladzim. Ini ya di video kali ini, aduh, saya merasa sedih gitu guys ya dengan Indonesia saat ini gitu guys ya. Dan harapan, siapa sih nggak mau Indonesia ini lebih baik ya? Siapa nggak mau? Itu harapan rakyat, semua rakyat gitu guys ya. Dan jangan lagi nih ada komentar-komentar dari rakyat Indonesia gitu guys yang mengatakan ini menjelek-jelekan Indonesia lagi. Saya pun bingung kenapa bisa berkomentar begitu. Kita sebagai rakyat Indonesia, lagi-lagi orang banyak mengatakan saya ini orang Malaysia gitu guys ya. Tidak guys, sekali lagi saya adalah orang Indonesia. Dan kenapa saya membandingkan negara Malaysia gitu guys dengan Indonesia? Karena apa? Karena banyak hal-hal penting yang bisa dipelajari dari Malaysia ya, apalagi ini negara tetangga ya. Banyak hal-hal penting yang memang bisa dipelajari dari Malaysia, dan itu harapan saya sebagai orang Indonesia. Mungkin banyak lagi ya harapan orang Indonesia lainnya yang ingin Indonesia lebih baik lagi, bukan seperti ini, banyak masalah yang dan tentu kita bagaimana tadi ya, bahwa dikatakan bahwa pernyataan lagi ya Bapak Presiden kita yang terhormat ya, bahwa rakyat Indonesia ini ya untuk bertahan hidup saja begitu guys ya. Tentu tidak ya. Banyak lagi orang tua di sana, orang luar di sana, anak muda di sana, di luar sana. Untuk apa? Untuk bisa menjadi sukses gitu guys ya. Bisa membanggakan orang tuanya. Bukan hanya sekedar bertahan hidup ya. Bukan hanya bisa bertahan hidup gitu guys ya, tapi ingin lebih baik ke depannya. Dan ya Indonesia rakyatnya
disuruh bertahan hidup saja, ya. Tetapi sekali lagi, ya, para pemerintah, para pejabat, banyak ya kita lihat bernostalgia dengan gaji yang sangat luar biasa besar gitu guys ya. Nah, berfoya-foya membeli barang branded segala macamnya, ya. Itu sebenarnya harus ditindak, itu yang harus sebenarnya diberikan pencerahan gitu guys ya. Daripada uangnya dibelikan sebagai segala macam untuk kehobian segala macam, lebih baik dialokasikan untuk rakyat miskin ataupun rakyat yang tidak mampu. Dan saya salut dengan Malaysia guys ya. Bagaimana ya di Malaysia itu para anggota dewannya ya mungkin kurang lebih seperti itu guys ya. Itu dipotong berapa persen ya. Untuk apa? Untuk kesejahteraan rakyat di Malaysia. Itu mungkin kalau saya salah mungkin boleh dibetulkan di kolom komentar. Apa betul guys seperti itu di Malaysia? Nah, gaji-gaji para anggota dewannya dipotong berapa persen itu untuk kesejahteraan rakyat yang memang kurang mampu. Itu guys ya. Berbagi, bukan memperkaya diri. Itu yang saya salutkan dengan Malaysia gitu guys ya. Dan ini patut dipelajari, bukan kita membandingkan suatu negara itu kita memuji negara lain, menjatuhkan Indonesia, tidak. Tapi bagaimana Indonesia lebih baik lagi ke depan, dan itu bisa menjadi contoh, negara-negara lain bisa menjadi contoh untuk Indonesia ke depannya. Itu yang harapan. Tapi bukan seperti ini gitu guys ya. Rakyat supaya ya hidup cukup bertahan hidup saja, tapi pejabatnya foya-foya dengan gajinya besar. Harusnya itu dipotong gajinya untuk rakyat yang tidak mampu. Itu yang solusi sebenarnya. Dan ini lagi banyak Indomaret Alfamart yang ditutup ya di Lombok ini. Dan wajar ya para pekerjanya demo ya ingin menuntut nih keadilan. Bagaimana supaya kasih solusi dong. Jangan hanya menutup tapi tidak memberikan solusi kepada orang korban ini ya. 19 juta pengangguran. Oke gas. Aduh. Apalagi ini banyak anak muda jadi pengangguran. Semoga bisa. Aduh, habis pidato kemarin omon-omon di DPR langsung action. Langsung 25 gerai di Lombok Alfamart itu mau ditutup, karyawan turun demo. Kasian banget ya nasib bangsa ini. Langsung swasta ditutup karena kita mau fokus untuk negara mau ambil semuanya, mau monopoli, semua harus lewat BUMN, dan semua nanti Alfamart dan juga Indomaret itu mau ditutup demi koperasi merah putih yang dikuasai oleh oligarki dan tentunya oleh para pejabat. Kasihan deh lo, bukannya kalian juga tahun lalu joget-joget oke gas, karyawan-karyawan ngomong di Alfamart. Orang mengatakan enggak om bule, mereka itu kan Alfamart dan Indomaret itu mereka itu enggak boleh berkembang lagi, hanya di stop atau ditutup. Kalau sebagai perusahaan nggak mungkin dong di stop, mereka selalu punya niat untuk berkembang, masa dibatasi? Kalau manusia tambah banyak, perlu dikasih makan dan ada peluang apalagi untuk kasih kerja, pasti Alfamart dan Indomaret minimarket ini akan tetap meluas. Jadi memang bukan stop tapi dihentikan. Ini adalah bukti dari omon-omon ngedabrus. Makanya saham hari ini terjun bebas, rupiah semakin tidak jelas. Allah Akbar, apa dengan Indonesia? Juta pengangguran, bukan 19 juta lapangan pekerjaan. Kasih banget ya, lu dikasih halus sekarang ya. Katanya iya, oke gas akan kasih kita 19 juta pekerjaan, gaji guru-guru naik. Sorry, yang naik itu 19 juta pejabat akan mendapatkan porsi jatah dapur makan belatung gratis dan juga koperasi merah putih. Najis ya, gue harus ke koperasi merah putih untuk belanja. Terhina sekali, memang gue kismin. Gue harus ke situ untuk beli beras berkutu, untuk beli juga sabun colok, biskitnya itu yang pasti ada kutu-kutu juga kan yang expire.
Terus pegawainya juga di situ paling main game, rokok-rokok, habis itu ngerumpi, gosip, gabut, gaji buta, hanya tunggu gajian. Gak seperti Indomaret, Alfamart. Sama datang Indomaret, sama berbelanja, cantik-cantik, awewe nang gelis, rapi, pakai makeup. Ih, paling nanti Koperasi Merah Putih pegawainya jorek itu kan, hidung jorek gitu kan, makanya auranya aura gaji buta gitu kan, yang akhir bulan nunggu gaji, terus manggaplek, habis itu rokok-rokok, minum kopi, habis itu bisa makan dulu say, siang-siang 2 jam keluyuran persis ya. Kalau saya lihat abdi negara itu kalau kerja di kantor, mereka itu main game itu, rokok-rokok. Saya mau ke warung Padang dulu, munculnya 3 jam kemudian. Gue punya teman loh yang kerja di abdi negara, iya mendingan jadi abdi dalam deh, babu di keraton. Amit-amit bajing bayi ya, seharus masuk kemana? Belanja di Koperasi Merah Putih. Sorry ya, gue mendingan ke Singapura belanja, pulang pergi daripada memperkaya itu para koruptor. Kalian harus punya belas kasihan terhadap orang-orang ini ya. Anak-anak ini akan jadi pengangguran. Kalau melihat semua ini. Oke guys, sebelum kita lanjut ya. Aduh, ini apa yang terjadi di Indonesia ya guys ya. Bukannya menambah 19 berapa juta atau ribu ya lapangan pekerjaan, tetapi malahan banyak ya membuat orang-orang yang sudah bekerja menjadi pengangguran. Ini yang disayangkan sekali. Allah, apa yang terjadi dengan Indonesia? Dan ini bisa jadi memonopoli gitu guys ya. Bagaimana padahal kalau kita tengok Indomaret, Alfamart ya, banyak sekali ya, dan di Indonesia gitu guys ya. Dan itu banyak sekali membantu para orang lain ya, orang yang awalnya tidak bekerja, orang yang tamat dari sekolah bisa bekerja, mendapatkan pekerjaan yang layak gitu guys ya, dan gaji pun lumayan kalau Indomaret, Alfamart ya. Dan ini malahan untuk kedepannya mungkin bisa jadi ditutup ya. Apa yang terjadi ya? Banyak sekali orang-orang yang ingin bekerja tapi akhirnya menjadi pengangguran gitu guys ya. Nah, harusnya didukung seperti ini, didukung ya kan, malahan didukung nih, bagaimana ini bisa banyak sekali orang-orang yang tidak punya pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan ini gitu guys ya. Dan saya salutnya ya, contoh di Malaysia gitu guys ya, banyak ya perusahaan-perusahaan SPBU ya, ataupun minyak lah ya. Contoh kalau yang tempatan kan Petronas ya, apalagi yang tempat-tempat minyak yang memang punya pemerintah ataupun punya kerajaan. Petronas salah satu yang saya tahu gitu guys ya. Dan banyak nih yang swasta-swasta lainnya. Tetapi malahan kalau tidak salah saya, pemerintah ataupun kerajaan ini memberikan subsidi ya kepada rakyat ya terhadap orang-orang yang memang beli minyak di tempat swasta itu ya, kalau tidak salah seperti itu guys ya. Dan ini suatu dukungan ya terhadap dari kerajaan ini terhadap swasta tadi, dan itu pun untuk kemaslahatan rakyat Malaysia. Tapi ini malahan dimonopoli ya, supaya Koperasi Merah Putih ini bisa berkembang gitu guys ya, tetapi malahan menutup toko-toko swasta seperti ini. Ini sebenarnya bukan solusi. Dan bagaimana pandangan teman-teman semuanya? Mungkin boleh komen nanti di akhir video. Kita lanjut lagi. Saja banyak rakyat Indonesia sekarang mulai merasa takut dengan keadaan hidup yang makin tidak pasti. Hari ini orang masih bekerja, besok belum tentu tempat kerjanya masih ada. Harga kebutuhan terus naik, lapangan pekerjaan makin ketat. Sementara banyak masyarakat hanya berusaha bertahan untuk keluarga mereka. Dan yang paling menyentuh sebenarnya bukan hanya soal toko yang ditutup, tapi tentang harapan orang-orang kecil yang perlahan mulai hilang. Banyak anak muda ingin hidup lebih baik, ingin punya rumah, ingin membantu orang tua, ingin masa depan yang layak. Tapi keadaan sekarang membuat banyak orang merasa mimpi itu semakin jauh. Karena rakyat bekerja keras bukan cuma untuk sekedar makan hari ini. Mereka ingin hidup yang lebih baik. Mereka ingin dihargai sebagai manusia yang punya harapan dan cita-cita. Makanya video seperti ini langsung ramai dibicarakan masyarakat. Karena banyak orang merasa apa yang terjadi sekarang benar-benar dekat dengan kehidupan mereka sendiri. Kalau menurut kalian, apakah kondisi Indonesia sekarang memang semakin keras untuk rakyat kecil? Coba tulis pendapat kalian di komen guys, komen. Dan jangan lupa subscribe channel
Ini untuk mengikuti pembahasan keren terbaru. sih, Jejak Lainnya, Arif Vlog ya, sampai keren. jumpa. Saya Jejak Arif Vlog, salam dari Kucing. Apa yang terjadi dengan Indonesia ku tercinta saat ini guys ya, dan aduh gimana ya, apakah ini suatu apa ya untuk memiskinkan rakyat Indonesia itu sendiri ya, dan memperkaya pihak-pihak yang memang berwenang, pihak-pihak yang memang merasa harusnya para pejuang rupiah ini didukung gitu kan, malahan dikasih lapangan pekerjaan lagi buat para orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Harusnya seperti itu, tapi kenapa ini ya banyak ditutup segala macam, dan banyak orang-orang yang memang sudah bekerja menjadi pengangguran gara-gara ini. Apa yang terjadi di Indonesia ku tercinta, dan malah saya tuh kagum ya dengan Malaysia, bagaimana Malaysia ya para anggota dewannya dipotong gaji berapa persen untuk rakyat Malaysia itu sendiri ya, mungkin orang mungkin boleh betulkan di kolom komentar gitu guys ya, dan rakyat banyak disubsidi, kasih bantuan segala macam ya. Tetapi kalau di Indonesia malahan seperti ini, ada pihak swasta yang memberikan lapangan pekerjaan buat rakyat Indonesia, malahan dilakukan seperti ini gitu guys ya, dan hanya ingin memajukan BUMN segala macam ya. Padahal kalau di Malaysia kita tengok banyak ya, selain dia punya perusahaan punya negara itu sendiri, tetapi banyak nih perusahaan-perusahaan swasta yang berdiri di Malaysia, dan itu malahan didukung, malahan dibiarkan gitu guys ya, sehingga bisa banyak nih orang-orang Malaysia yang memang bisa mendapatkan pekerjaan dari perusahaan swasta itu. Tetapi kalau di Indonesia, aduh saya pun tidak habis pikir bagaimana pandangan kawan-kawan semua ataupun teman-teman semuanya, mungkin yang nonton ini orang Indonesia, boleh komen saja di bawah gitu guys ya, dan harapan mungkin terbaik buat Indonesia lebih baik lagi ke depan, amin ya rabbal alamin. Itu dulu guys video hari ini, bertemu lagi di video selanjutnya, tetap Rahmat Pun Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.